Semoga Bapak Presiden bisa melindungi rakyat Banten. Polda Banten perkaranya dan diserahkan kepada LBA PBB Muhammadiyah. Silakan. Terima kasih teman-teman media. Yang saya hormati Pak Syafil, Pak Bukoni, Ketua dan Anggota LBA Muhammadiyah, dan juga Pak Juju Purwantoro yang belum hadir, dan Pak Jatura, dan semua adalah rekan-rekan saya yang telah membantu saya dalam perjuangan ini. Saya di sini untuk meminta bantuan sebagai korban PIK 2. Saya ini sudah dikriminalisasi selama 10 tahun terakhir. Jadi perjuangan saya sudah sangat panjang. Dan saya minta bantuan hari ini kepada LBH Muhammadiyah, para tokoh nasional, dan seluruh rakyat Indonesia yang peduli terhadap keadilan. Dan saya juga harap kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menghentikan semua kezaliman yang terjadi di PIK 2. Kasus yang saya alami di sini adalah bentuk nyata kriminalisasi. Saya dipenjarakan, foto dan nama saya disebarluaskan di internet melalui sosial media, melalui buzzer, dan juga foto saya sebagai kriminal ditempel di depan sekolah anak saya. Namun tidak cukup tanah kami dirampas, kami tidak dibayar apapun. Dan karena saya bersuara dan bercerita, maka saya kembali dikriminalisasi. Namun permasalahan ini sebenarnya bermuncul pada ketika Mu'annas Al-Aidid yang merupakan kuasa hukum dari PIK 2 dan Abuan justru menghidupkan kembali kasus ini melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Serang. Di sini saya berasa sangat aneh dan tidak masuk akal, karena yang saya lakukan hanya menceritakan apa yang telah terjadi pada diri saya sendiri. Tujuannya agar hal serupa tidak terjadi lagi kepada korban lainnya. Dan kedua, saya ingin membuktikan bahwa di sini tidak ada permasalahan rasis, bahwa saya keturunan Tionghoa juga sebagai korban di PIK 2. Nah, awal mula permasalahan ini yang saya alami dulu bermula dari ayah saya. Kemudian ayah saya meninggal, kemudian di tahun 2021, 8 tahun setelah PT Mandiri Bangun Makmur menguasai tanah kami secara fisik dan paksa, saya pernah ditawari jual beli oleh Ali Hanafiah di kantor PIK 2, di mana sudah ada penyidik dari Polda Metro Jaya yang duduk di samping legal manager PT Mandiri Bangun Makmur, Ibu Meti Rahmawati. Karena tidak ada kesepakatan jual beli, saya dilaporkan atas tuduhan penggelapan sertifikat SAM 5/Lemo yang masih atas nama ayah saya sendiri. Padahal selama 35 tahun kami sudah membayar PBB secara rutin, dan kami sudah mengelola tanah itu sejak tahun 1989 sebagai tambang ikan bandeng. Kepemilikan kami juga diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri nomor 726/PDT/1998 Pengadilan Negeri Bali Murni, yang secara tegas menyatakan bahwa ayah saya Sumita Chandra adalah pembeli beretikat baik dan harus dilindungi secara hukum. Setelah fakta ini saya ungkapkan kepada Bapak Hengki Haryadi, maka laporan kami di SP3-kan dengan alasan tidak cukup bukti. Jadi jelas bahwa pelapor tidak memiliki legal standing, tidak memiliki hak untuk melapor. Namun suatu hal yang terjadi setelah di SP3, kita ingin balik nama dari ahli waris, dari ayah saya yang meninggal ke semua ahli waris. Itu tanggal 30 Januari. Pada saat itu kami minta PPAT untuk proses balik nama, dan di situ sudah ada pengecekan sertifikat yang menyatakan bahwa Sumita Chandra adalah pemilik yang sah. Ketika kami menyerahkan ke BPN surat-surat itu, tiba-tiba surat itu bisa bocor ke pelapor. Dan sangat aneh, orang yang tidak memiliki hak, yang sudah menjual tanahnya lebih dari 35 tahun yang lalu, bisa melaporkan kami kembali. Ini artinya setiap orang di Indonesia yang pernah jual tanah 30-50 tahun yang lalu, pemilik sekarang bisa dilaporkan kembali dan bisa dikasuskan kembali.
Nah, ketika kami mengajukan balik nama, itu tidak pernah diproses. Yang terjadi adalah sebulan kemudian BPN membatalkan SHM kami yang sudah sah milik kami selama 35 tahun. Dan pembatalan ini dilakukan secara sepihak oleh kantor wilayah Kabupaten Banten, oleh Rudi Wijaya, dan itu terjadi pada tanggal 3 Maret 2023. Alasannya adalah cacat administrasi. Sebulan setelah itu kami dilaporkan. Sangat aneh, seorang yang baru membatalkan sertifikat dan sebulan kemudian dia bisa melaporkan kejadian yang terjadi 3 bulan yang lalu. Apa hak mereka untuk melapor? Dan kenapa hal seperti ini diterima oleh polisi? Sedangkan kasus kita sebelumnya sudah di SP3. Pembatalan sepihak oleh BPN jelas melanggar hukum karena Pak Nusron Wahid sudah menyatakan bahwa sertifikat yang sudah berumur lebih dari 5 tahun tidak bisa dibatalkan oleh BPN. Sedangkan hingga sampai saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang membatalkan pendidikan kami. Saya mohon agar Pak Nusron Wahid bisa membantu kami periksa pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini. Karena buat kami itu sangat sulit sekali minta keadilan. PBB sudah kami bayarkan, tiba-tiba tidak lepas. Kami sebagai pemilik tiba-tiba saya harap Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Banten yang terhormat, jangan biarkan ini terjadi. Berpihak kepada rakyat. Jangan biarkan kami dikriminalisasi terus. Capek. Dan saya minta tolong kepada Bapak Presiden Prabowo untuk melindungi dan mengembalikan hak rakyat. Dan saya sudah berdoa kepada Tuhan. Saya sudah minta pada Prabowo bantu lagi. Tapi so far nggak ada yang bisa bantu. Maka hari ini saya akan beruji kepada Bapak Presiden. Semoga Bapak Presiden bisa melindungi rakyat Banten. Bapak Presiden Prabowo Republik Indonesia terhormat, saya hari ini berwujud kepada Anda sebagai Presiden Indonesia untuk menghentikan semua kezaliman ini dan melindungi rakyat Banten. Semoga Bapak Presiden bisa segera bantu kami, bantu semua rakyat Banten. Saya bukan korban satu-satunya. Banyak, bahkan yang sudah dipenjara sekarang masih ada. Saya tahu semuanya. Mohon Bapak Presiden bantu kami sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Banten, khususnya di Tangerang. Kenapa Pak Cahya harus mengalami proses kriminalisasi yang teramat sangat menyakitkan? Bukan hanya Pak Cahya pribadi, tapi juga keluarganya, bahkan orang tuanya meninggal dunia karena persoalan ini. Kenapa Pak Cahya kemudian harus merasakan dinginnya jeruji besi? Karena beliau melawan, persoalan melawan, mempertahankan haknya yang digusur oleh pengembang PIK 2, termasuk yang kami tangani beberapa waktu yang lalu sama. Ketika ada masyarakat yang memang memiliki hak atas sebidang tanah di sana, gitu, baik sawah ataupun tambak, lalu dia tidak menerima harga yang ditawarkan oleh pengembang, pilihannya ada dua. Dan beliau mengambil pilihan untuk menghadapi berbagai macam skenario hukum, ya, dengan menggunakan orang-orang, melakukan pemalsuan dan seterusnya. Jadi kalau mau kita buka yang melakukan pemalsuan data dokumen, ya mereka semuanya melibatkan oknum-oknum aparat desa. Dan di sini saya bukan bertarung untuk harga, harga bukan menjadi masalah. Tapi dari awalnya itu ayah saya sudah dipidanakan, sudah di DPO kan. Kami itu benar-benar
sudah dikejar habis-habisan, dan ini saya bertarung untuk memperbaiki nama keluarga, bukan masalah harga. Kalau dari awal pendekatan itu baik, tanpa ada intimidasi, tanpa ada kriminalisasi, saya selesai, itu sudah selesai dari dulu, bukan masalah harga. Ya silakan, barangkali ada yang mau ditanya.